mulai kuliah. Apa bisa dimulai, Bu? Atau masih harus menunggu peserta yang lain? Kameranya, suaranya masih mute, Bu? Menunggu selesai azan, kurang Oh, satu. okay. Baik, akan saya mulai kuliah tamu pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni selaku Ketua Tim Mata Kuliah, kemudian Bapak Huda selaku dosen tamu pada sore hari ini, dan juga untuk adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu di kuliah tamu hari ini dalam keadaan sehat. Semoga nanti kuliah tamunya berjalan dengan lancar dan semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Tidak berlama-lama ya, langsung saja saya akan alihkan acara selanjutnya ke Bapak Huda untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni, Bu Iko Matus, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi sharing ya dengan adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya dalam hal ini lebih banyak kami menceritakan apa yang dilakukan di perusahaan kami dalam mengendalikan hama penyakit. Karena secara teori, secara pengajaran mungkin lebih detail dan lebih mendalam yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di Polbangtan. Jadi bisa saya dibantu untuk upload materinya, Bu? Ini uploadnya dari saya atau dari Bapak? Kalau dari saya bagaimana caranya ya menampilkan? Ini Pak, jenengan klik share screen. Share screen, nggih. Share screen, setelah itu nanti akan muncul ini Pak, akan muncul kotak putih itu, jenengan pilih filenya jenengan. Jenengan sudah buka PowerPoint-nya apa belum? Sampun. Nggih. Ini ada. Share screen. Sudah. Nggih. Terus pilih file jenengan yang mau ditampilkan di layar, Pak. Oke. Sudah langsung share. Iya, nggih. Oke.
Sekedap sebelum materi perkenalan dulu ya. Tadi ini juga saya lupa menyampaikan Pak, nanti setelah sesi jenengan sharing dengan adik-adik, dilanjut dengan sesi pertanyaan. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya, kita buka mungkin 2 sesi nggih Pak, masing-masing 2 pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan nanti. Jadi adik-adik nanti disimak dengan baik ya, lalu dilanjut bisa bertanya di sesi setelah Pak Huda sharing. Begitu Bapak? Oke. Untuk Bu Eni ini waktunya berapa jam ya Bu? Oh iya, selamat siang Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambil menunggu panjenengan share screen, saya Nggih. mau ini tekankan ke adik-adik peserta kuliah umum untuk on cam ya, kameranya tolong di on kan. Jadi ini untuk apa? Benar-benar serius mengikuti kuliah. Bagi yang sinyalnya tidak kuat, ya bolehlah ini mati. Tapi yang memungkinkan tolong on cam ya, untuk menghargai dosen tamu kita. Terus untuk waktunya nanti sekitar 1 jam untuk pemaparan materi, kemudian untuk diskusi sekitar 30 menit. Barangkali tadi untuk perkenalan Pak Huda, profil usahanya, Mbak Dia bisa sampaikan dulu atau? Gitu. Terus Pak Huda, ini tadi ada mahasiswa yang magang di tempat Pak Huda izin bergabung. Jadi yang selesai magang minggu kemarin. Oh, nggih. Ya, Bu. Semester 6, nggih. Ini Mbak Dia bisa ini sampaikan profilnya dulu, barangkali profil CV Wonosari Hortikultura Indonesia. Sudah share belum ya? Sudah. Belum di. Tinggal di apa namanya slideshow. Ini nampak nggak ini? Nggak nampak. Udah Pak, tinggal di slideshow aja. Di slideshow. Nggih. Ini nampak di layar nggak ini, Bu? Masih belum di slideshow. Belum slideshow ya. Oke. Oke. Jadi nanti perkenalannya sambil saya belajar menampilkan belakangan gitu ya. Nggih, santai saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya agak minder ini dengan Bu Eni karena yang benar-benar mendalami ilmu hama penyakit itu sebenarnya Bu Eni. Jadi saya hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja. Maka kalau ada yang nggak pas mohon diluruskan Bu Eni ya. Kami justru belajar dari praktisi Pak. Kalau teori mungkin ini banyak melesetnya. Nggih. Jadi langsung saja Bu nggih. Monggo. Jadi ini sudah nampak ya Bu? Sudah nampak di layar ya? Sudah. Nah, jadi kami akan menceritakan bagaimana teknik pengendalian hama penyakit cabai dan paprika yang dilakukan di CV Wonosari Hortikultur. Jadi kita saat ini, gambaran sekilas CV Wonosari Hortikultur itu berdiri tahun 2011. Kita mulai dari nol, waktu itu pertanaman paprika. Kita mulai dari nol, nah terus selanjutnya berkembang ke tomat, terakhir ini kita ke cabai merah besar. Nah, kita telah mengalami berbagai macam kendala selama 11 tahun itu. Kendala yang paling besar adalah gagal panen. Tanam banyak-banyak, harapan dapat rezeki banyak, kena hama penyakit, nggak panen. Dan yang terakhir adalah 4 bulan yang lalu kita tanam cabai itu 1 hektar di lahan terbuka. Juga tidak bisa panen semua karena diguyur oleh hujan sehari-hari. Jadi
teknik pengendalian sudah tidak memungkinkan lagi kita lakukan. Ini yang terjadi di lahan terbuka. Akhirnya kita saat ini memutuskan tidak akan tanam lagi tanaman-tanaman produksi kita di luar greenhouse. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan harga cabai merah dan cabai rawit di dalam negeri, data terakhir November 2020 kemarin, harga cabai itu sangat berfluktuasi sekali. Kalau kita lihat grafiknya, ini berkisar di sekitar 30.000 sampai 40.000 dan di bulan sekitar Juli Agustus tahun lalu, tahun 2019, ini harganya sampai 60.000. Ini cabai besar ya. Cabai rawit lebih menggila lagi. Ini tahun 2017 di bulan Maret April, ini di atas 100.000. Cabai rawit. Nah, yang mau saya sampaikan, kenapa harga ini begitu sangat fluktuatif dan sangat tinggi, itu erat kaitannya dengan problem hama penyakit di lahan, di lapangan. Pada saat harga cabai segini ini, bukannya petani tambah senang, tetapi tambah susah. Karena banyak petani tidak panen lagi, karena rusak oleh serangan hama dan penyakit di musim hujan. 3 tahun ini hujan itu bergeser terus. Sampai sekarang di bulan Juni ya sekarang, pertengahan Juni, saya menyampaikan materi ini, di belakang saya ini hujan deras. Di daerah Nongkojajar ya. Ini sudah 1 minggu ini full hujan, kita diguyur hujan. Artinya cuaca sudah nggak bisa diprediksi lagi seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu hujan itu bisa diprediksi bulan Oktober sampai sekitar Februari Maret. Selama musim hujan. Nah, April sampai September kebanyakan tidak hujan. Cuaca kering. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Makanya ini di data ini tahun 2009 pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di cabai. Yang seharusnya ini harga murah-murahnya cabai di bulan-bulan ini. Sebagai perbandingan, 3 minggu ini kita kering. Cabai bagus sekali produksinya. Tetapi harganya hancur. Hari ini harga di tingkat petani 8.000. Ya. Karena apa? Efek 3 minggu yang kering, matahari bersinar cukup terik, terus tidak ada hujan, tetapi masih banyak sisa air di lahan-lahan, sehingga produksinya bagus. Nah, seperti saya, minggu depan harga cabai akan naik lagi, karena seminggu diguyur hujan, banyak cabai yang rusak. Gitu. Nah, ini adalah kaitannya, fluktuasi ini, percabaian ini, erat sekali dengan hama dan penyakit yang terjadi di lahan. Kenapa terjadi fluktuasi seperti ini? 2 hal di samping hama penyakit, kebutuhan cabai, fluktuasi produksi dan harga cabai itu terjadi pada momen-momen tertentu. Momen hari raya kemarin, itu cabai sehari sebelum hari raya, di tingkat petani itu kita 40.000 per kilo. 1 minggu setelah hari raya masih bertahan di angka 23. Nah, sekarang ini belum ada momen-momen pesta pernikahan, orang hajatan, sehingga permintaan cabai agak menurun. Makanya harga mulai turun juga. Karena tidak terlalu banyak permintaan. Nomor 1, kebutuhan pada momen-momen tertentu, dan kedua adalah cuaca. Ini yang sangat penting. Pada musim hujan, tanaman rusak karena serangan penyakit busuk buah, antraknosa dan layu. Ini antraknosa ini yang momoknya petani di musim hujan. Dan layu. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, kenapa
pada saat musim hujan itu produksi juga rendah, di samping rusak karena hama penyakit, juga cahaya. Cahaya berkurang drastis, sehingga rata-rata kalau musim kemarau kita mendapatkan pencahayaan satu hari itu 8 sampai 10 jam. Kalau musim hujan begini, kita hanya dapat rata-rata 4 sampai 6 jam per hari. Nah, pada musim hujan yang benar, di beberapa daerah yang juga sentranya cabai, ada pengalihan fungsi sentral cabai ke areal persawahan menjadi padi. Ini pada bulan-bulan tertentu, misalnya awal-awal tanam padi bulan-bulan Februari, Maret itu. Di situ cabai mulai mahal juga. Nah, pada saat cuaca kering atau musim kemarau, kendala juga bagi petani cabai. Banyak tanaman rusak karena serangan virus dan hama. Tahun ini banyak sekali gagal. Kenapa? Sepanjang tahun ini harga bagus. 2020 sampai raya kemarin harga bagus di atas 20.000 terus, karena banyak di mana-mana di area produksi itu cabai rusak karena kena serangan virus yang disebabkan oleh beberapa hama ya. Terus kedua, pada saat bulan kering seperti di Blitar, di beberapa daerah Kediri dan Jember itu sudah mulai kekurangan air. Maka mereka tidak lagi memperpanjang tanaman cabainya sehingga pasokan berkurang. Oke, lanjut. Kalau kami identifikasi ada sekitar 6 hama dan 4 penyakit, 1 virus yang paling utama di cabai. Nomor 1, trip, lalat buah. Ketiga, whitefly, mite, apit, ulat. Yang termasuk golongan cabai, bercak daun cercospora, busuk buah anthracnose, layu fusarium, dan layu bakteri ralstonia atau pseudomonas. Nah, virus yang paling utama adalah virus kuning atau kita kenal dengan Gemini virus ya. Dampak kerusakan akibat hama dan penyakit bagi produktivitas, yaitu produktivitas cabai kita sangat rendah. Rata-rata produktivitas cabai nasional itu berkisar antara 0,4 hingga 0,5 kg per tanaman. Atau hasilnya sekitar 8 sampai 10 ton per hektar. 10 ton ini sudah sangat bagus ini. Petaninya ahli sekali nih. Ini sering terjadi di daerah Banyuwangi sama kalau Kediri Kepung. Kalau di Jawa Barat kebanyakan di Garut ini. Dengan rata-rata biayanya itu 10.800 sampai 12.000 per kilogram. Jadi kalau Anda ke Kediri, ke daerah Kepung, ke daerah atau ke Banyuwangi, kalau harga cabai di bawah 10.000, kebanyakan petaninya menghilang. Karena takut dikejar-kejar oleh bank. Karena sudah harganya di bawah HPP ini. Harga pokok produksi ya. Karena HPP tinggi inilah produk kita tidak kompetitif. Padahal kalau kita mengacu kepada teorinya, potensi hasil dari masing-masing cabai, itu kita bisa dengan mudah mengetahui dan mensuplai kebutuhan pupuknya. Contoh ini, kalau kita tanam di lahan terbuka, open field, ya, kita mau hasil 20 ton, 40 ton, 60 ton, kita bisa setting kebutuhan pupuknya. Ya, kalau kita mau hasil 20 ton, maka kita membutuhkan 101 kg per hektar pupuk N, P2O 530, K2O 173, CaO 95, dan MgO 28. Kita bisa dengan pasti memberikan ini. Ya.
Kalau kita mau produksi 100 ton per hektar, kita juga bisa dengan pupuk ini, kebutuhan pupuknya. Selama tercukupi ini, dia akan menghasilkan 100 ton. Problemnya, kalau di lahan terbuka, ini tidak pernah terjadi. Karena apa? Kerusakan akibat serangan hama dan penyakit ini. Kalau di tanaman di dalam greenhouse, produktivitasnya jauh bisa lebih tinggi. Paling minim 1 hektar, minimal bisa dapat 25 ton. Nah, paling ideal 1 hektar, itu kalau dipaksa, itu bisa sampai 200 ton per hektar, kalau di dalam greenhouse. Mari kita bicara tentang HPP. Kenapa HPP kita nggak kompetitif? Karena tadi harga produktivitas rata-rata per tanaman itu sangat kecil, 0,4 hingga 0,5 kg per tanaman di tanaman kita. Tetapi kalau kita tanam di greenhouse dengan perawatan yang benar dan pupuk yang benar, maka ini kita dapat mengetahui perubahan HPP berdasarkan hasil panen ya. Biaya per tanaman di dalam per kilonya itu 7.883 per tanaman. Kalau satu tanaman menghasilkan 0,2 kilo per hektar, artinya 8 ton, maka biaya produksinya 39.000 per kilo. Dengan jumlah buah cuma 13 buah. Tapi kalau kita menghasilkan satu tanaman itu 2 kilo, ya, dengan produktivitas, berarti dengan produksi 80.000 ton per hektar, maka biaya produksi cabai itu cuma Rp3.941 dengan jumlah buah 134. Nah, ini sudah kita buktikan di kebun kita sendiri. Yang kakak kelas kalian magang kemarin, itu kita rata-rata sudah mendapatkan buah 120 buah per tanaman. Atau HPP kita Rp4.379 per kilo. Nah, perkiraan hasilnya 72 ton per hektar dan rata-rata tanamannya 1,8. Tapi tanaman itu belum berhenti, jadi kita akan menghentikan tanaman itu kalau sudah di angka 2 ke atas. 2 kilo 2,1. Jadi biaya produksi kita itu sangat rendah. Karena itu produktivitas bisa kita tingkatkan dan kerusakan karena hama penyakit tidak terlalu tinggi. Nah, dampak kerusakan ini pada HPP, nah ini. Jadi, kalau kita lihat data BPS 2020, sangat tidak imbang antara ekspor cabai dengan impor cabai ini. Data ekspor Juli 2020, Indonesia kirim ke Malaysia, ke Arab, ke beberapa satu negara lagi saya lupa, itu adalah cuma 250.000 kilogram atau 250 ton selama bulan Juli. Tetapi impor kita di bulan Juli 2020 untuk cabai itu 3.395.000 kilogram atau 3,3 ton, 3,3 juta ton. Jadi ekspor cabai hanya 0,7% dari total impor, sangat jomplang. Jadi sangat tidak seimbang. Artinya apa? Kalau melihat angka ini, impor Juli 3,3 juta ton ini bisa merupakan peluang bagi generasi muda untuk mengisi ini. Berarti market dalam negeri ini cukup besar. Ini impor bulanan, bukan tahunan. Satu bulan kita mengimpor 3,395 juta kilo cabai. Market yang sangat besar di Indonesia. Jadi tidak ada batasan untuk tidak laku untuk cabainya. Asalkan bisa kompetitif harganya dengan harga impor. Tadi kalau produktivitas kita cuma 0,4 sampai 0,5 kg per tanaman,
maka HPP kita 10.800 rupiah per kilogram sampai 12.000 per kilogram. Sementara di India rata-rata HPP itu antara 5.000 sampai 6.000. Nah, bagi kita generasi muda dan yang memiliki pengetahuan sangat penting kita mematok produksi minimal di angka 2 kilo per tanaman supaya HPP kita cuman 3.900 rupiah. Lanjut. Kita masuk ke pembahasan utama. Jadi hama dan penyakit yang utama di cabai nomor 1 adalah trip. Trip ini sangat penting bagi cabai nomor 1. Ibaratnya trip itu seperti semut dengan gula. Kalau trip ketemu cabai luar biasa sudah senangnya dia. Nah, sama dengan semut kalau ketemu gula. Ini penyakit utama dan ini dampaknya sangat besar. Makanya ini di urutan nomor 1 dalam hal tingkat kekhawatiran kita terhadap serangan hama penyakit itu ada di nomor 1 di trip. Contohnya ini, buah akan rusak seperti ini. Tidak hanya cabai, hampir semua buah-buahan bentuknya mengalami maldeformasi ya. Jeruk atau apa itu sering, terus apel banyak kerusakan begitu. Nah, yang menyebabkan jadi perhatian utama adalah sulit sekali diberantas hama ini. Nah, di samping itu, cabai ini juga menularkan virus yang namanya tospovirus. Seperti ini ya. Jadi kalau sudah kena tospovirus ini tanamannya kerdil, buahnya mengkeret kecil-kecil seperti ini. Tidak bisa performanya maksimum. Nah, bentuknya sangat kecil, ukuran mili. Terus kedua, siklus hidupnya sangat cepat sekali dan sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau kita ketemu telur dewasa menjadi telur pada suhu 22 Celcius, dia butuh waktu 21 hari. Untuk dari telur ini, telur dia terus menetas menjadi instar, larva, instar 2, prepupa, pupa, adult, terus bertelur lagi butuh waktu 21 hari. Pada saat suhu di lingkungan itu 28 derajat, maka siklus ini hanya akan berlangsung 18 hari. Nah, pada saat suhu 33 derajat di dalam lingkungan, maka siklus ini hanya berlangsung 14 hari. Pada saat Anda ketemu satu trip di tanaman, di bunga, maka dalam waktu 14 hari dia akan menjadi bertelur sebanyak 150 hingga 300 biji. Dan secara genetik, trip ini sangat mudah beradaptasi terhadap bahan aktif insektisida. Jadi makanya dulu orang-orang di petani paprika, di petani cabai, disemprot sama abamectin dosis setengah begitu, demolis atau namanya ganti dengan demolis atau dengan abamectin yang lain dosis setengah, itu sudah mati tripnya. Tapi sekarang tidak bisa lagi, dengan dosis 1 atau 2 sudah nggak ngangkat lagi, karena dia sudah, trip ini memiliki kekebalan terhadap bahan aktif abamectin. Tingkat kerusakan yang disebabkan, kerusakan tanaman yang disebabkan oleh trip ini bisa sampai 100%. Hama yang kedua di trip, di cabai maupun paprika, yaitu kutu kebul atau whitefly. Siklusnya juga begitu, sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi dia dalam satu siklus
itu rata-rata 20 sampai 30 hari. Nah, satu telur, satu kutu kebul ini akan bertelur sekitar 94 sampai 100-an sekali bertelur. Artinya kalau kita ketemu ini dalam waktu 20 hari nggak diberantas, maka satu-satu dalam sekian lama dia akan menjadi, dalam 20 hari dia akan menjadi tanaman yang dalam 20 hari dia akan berkembang biak cukup pesat. Gitu. Nah, whitefly ini, dia cara kerjanya, dia akan menusukkan stiletnya ke dalam jaringan flum tanaman ini. Ini daun, terus dia menjulurkan ini stiletnya ke dalam flum tanaman yang kita tahu bahwa flum ini adalah jaringan hasil fotosintesis. Nah, seperti ini. Jadi dia memasukkan stiletnya ke dalam flum sini, terus dihisap oleh dia sebagai bahan hidupnya dia. Karena flum ini dihisap, maka tanaman tidak lagi mempunyai cukup energi untuk membesarkan buah dan untuk tumbuh karena hasil fotosintesis dirampas oleh si whitefly tadi. Ini memasukkan stiletnya ini ke dalam jaringan flum ini. Nah, hasil dari apa yang dia lakukan tadi, dia menghisap cairan tanaman itu, terus dia mensekresikan ini, madu. Madu adalah gula yang menjadi sarang dari fungi. Karena ada madu-madu ini akhirnya ditumbuhi di permukaan atas maupun bawahnya ini fungi-fungi ini. Maka daun akan menjadi hitam. Hitam kotor. Terus bentar lagi datang, sebenarnya hitamnya ini dia disebarkan oleh semut. Karena ada madu ini, semut datang, dia kakinya semut itu membawa fungi ini menyebarkan kemana-mana jadinya. Menutupi area dari daunan sehingga fotosintesis terhambat di sini. Dampak yang paling parah dari whitefly atau kutu kebul itu adalah dia sangat cepat sekali menyebarkan virus Gemini ini. Nah, virus Gemini ini tidak hanya ada di cabai, di tanaman gulma, kalau kita di sini nyebutnya babandotan ya, nanti bisa di searching di Google babandotan itu apa. Seringkali babandotan itu ujungnya ada Gemini virus. Lah itu juga sangat disenangi oleh kutu kebul. Kalau kita ketemu itu di lahan, cabut buang jauh-jauh karena virusnya itu bisa jadi bibit yang kita tanam itu sehat, awalnya nggak ada virus itu, terus ada whitefly di babandotan itu dia pindah, dia nempel di daun ini, maka dalam waktu 1 minggu 2 minggu daun akan berubah seperti ini. Artinya virusnya dipindahkan dari babandotan ke cabai ini. Nah kalau sudah ketemu ini 2 minggu 3 minggu akan hampir semua jaringan tanaman akan kena kuning seperti ini. Ini dinamakan virus Gemini ini. Kalau ketemu satu begini langsung buang. Buang jauh-jauh, dibakar atau dimasukkan ke dalam tanah. Kapan membuangnya ini? Pada saat sore hari mau pulang kerja atau siang mau pulang kerja itu ini dicabut, dibuang, terus jangan pegang lagi tanaman cabenya. Karena pada saat kita menarik ini, mencabut ini, seringkali itu ada cairan yang nempel di tangan kita. Kalau kita pegang tanaman yang lain itu virusnya akan pindah ke situ. Nah, efek dari corona adalah cukup baik kita diajarkan untuk hidup bersihan, selalu cuci tangan. Ini juga berlaku untuk pertanian supaya tidak menyebar virus-virus ini. Hama yang ketiga paling penting lagi adalah lalat buah. Hampir sama dengan trip, dengan kutu kebul. Lalat buah ini siklus hidupnya sangat cepat sekali.
pada suhu 30 derajat Celcius dia hanya butuh waktu 10 hari dari embrio ini untuk menjadi embrio lagi dibutuhkan cuma 10 hari. Dan pada suhu 18 dibutuhkan 30 hari. Ini menjadi jawaban juga kenapa pada musim hujan tidak terlalu tinggi lalat buah, tetapi di musim kemarau cukup cepat perkembangan lalat buah karena suhu sangat mempengaruhi perkembangbiakan mereka. Nah, ciri khasnya lalat buah, lalat ini hanya akan bertelur di dalam buah. Larva atau belatung yang menetas akan memakan daging buah sampai buah menjadi busuk. Seperti ini. Ini buah yang sudah dimakan lalat buah, buahnya habis tapi kulit luarnya masih kuat, jadi tidak hancur sama kulit luarnya, hanya dalamnya saja yang hancur. Seperti ini waktu masih muda. Ternyata dulu saya menduga cabai rawit itu tidak diserang lalat buah, ternyata sama juga kena lalat buah. Jadi tidak ada kata aman untuk buah tanaman cabai itu, baik cabai rawit, cabai besar maupun cabai keriting. Lalat buah pasti akan menyerang juga. Penyakit. Jadi antraknos ini yang lalat buah, dampak serangan. Dampak serangan dari lalat buah ini bisa 100% tidak panen. Kemarin kita sudah mengalami ini. Kita kerusakannya 80% karena lalat buah. Ditambah 100% karena antraknos. Jadi total kita sama sekali nggak panen. Ini anak-anak yang magang. Mas Wisnu. Terus Dimas. Abi. Terus apa lagi itu Gondi itu merasakan bagaimana punya rencana beli Pajero nggak jadi gara-gara kena antraknos, jadinya panas jero saja gitu. Itu goyanannya seperti itu. Kita tanam 25.000 tidak panen semua itu. Yang di lahan di luar greenhouse. Nah, gejala yang hampir sama dengan lalat buah itu adalah antraknos atau kita kenal dengan pestisida fungisida patek. Nah, ini full ciri khas kerusakan cabai yang terjadi di musim hujan. Kita kemarin hancur 25.000 tanaman gara-gara kena ini semua. Ini foto asli dari kebun kami waktu seleksi buah yang mau dites residu pestisida yang mau dikirim ke Jepang kemarin. Ini anak-anak kakak kelas Pol Bangtan kemarin yang ngambil gambar ini. Nah, kerusakannya bisa 100%. Hampir semua petani cabai pada saat musim hujan yang seperti bulan Maret, April lalu kita diguyur hujan pagi, siang, setiap hari tidak ada kesempatan untuk aplikasi pestisida, tidak panen. Ini. Makanya bulan Maret, April, Mei kemarin cabai sangat mahal karena di beberapa sentra produksi di Gresik, di Malang, Karangploso, di Banyuwangi tidak bisa panen karena ini. Dan ini tingkat kerusakannya 100%. Sebenarnya pengendalian ini fungisida yang digunakan bukan barang yang aneh. Jadi artinya banyak di pasaran, cuman pada saat hujan yang terjadi pagi, siang, malam, tidak ada waktu untuk aplikasi itu. Habis disemprot langsung kehujanan. Sama saja dengan tidak disemprot. Gitu. Makanya kita total kerusakannya 100%. Pemicunya adalah kelembapan di atas 90%. Kalau diguyur hujan terus, maka area di sekitar tanaman itu akan sangat lembab. Makanya jamur dengan sangat mudahnya tumbuh. Nah, penyebarannya apa? Karena angin, karena percikan air hujan dan penyemprotan pestisida itu juga menyebarkan spora dari antraknos ini. Misalnya begini, kita hari ini aplikasi insektisida nyemprot untuk
trip. Di situ sudah ada bibit-bibit antraknos. Maka waktu kita nyemprotkan itu kedorong spora dari antraknos ini ikut tertiup oleh nozzle dari semprotan kita untuk trip tadi. Maka itu juga punya peran dia menyebarkan spora dari antraknos ini. Kedua, bercak sescopora. Bercak ini tidak menyerang buah, tetapi lebih banyak menyerang daun dan batang. Daun trotol-trotol seperti ini, terus lama-lama menguning, kering, akhirnya protol semua. Pemicunya sama, kelembapan di atas 90% dan suhu tinggi. Pengendaliannya gampang sekali sebenarnya. Penyemprotan rutin dengan pestisida ini, ada Baikor, Valimax, atau Diten, atau kita kemarin tidak memakai ini, kita memakai bubur Bordeaux, itu jauh lebih murah dan lebih efektif di tempat kami. Layu fusarium, kalau tanam sudah besar begini disebut layu, ada dua, ada layu fusarium dan layu Ralstonia. Kalau Ralstonia dari pucuk, kalau fusarium dari bawah. Nah, bagaimana kami di CVWHI mengendalikan ini semua? Maka kita sudah punya pengalaman tanam di lahan terbuka di dalam greenhouse yang terbukti bisa menyelamatkan kami, dan tidak hanya menyelamatkan, tapi kita bisa mengoptimalisasi produksi adalah mau tidak mau ke depan kita semua kita akan tanam komoditas ini di dalam greenhouse semua. Kenapa di greenhouse ini bisa membantu itu semua? Dari semua hama penyakit ini, penyakit bercak daun sescopora, busuk buah antraknos, ini bisa kita kendalikan tanpa melakukan aplikasi pestisida sama sekali, bisa di dalam greenhouse, karena di dalam greenhouse itu kelembapan rata-rata 60-70%. Sehingga jamur ini meskipun ada di situ tidak akan berkembang biak. Nah, layu fusarium dan layu bakteri itu adalah soil-borne, penyakit tanah. Kita menggunakan polybag ini untuk mencegah layu tadi. Hama-hama di sini, lalat buah, whitefly, mite, apit, ulat, tidak akan menyerang tanaman di sini karena dinding greenhouse itu mesnya 52. Jadi hanya trap yang bisa menembus greenhouse ini. Hama lain, kutu kebul, kupu-kupu, dan lalat buah tidak bisa melintas. Kecuali pintunya lupa ditutup. Ini kejadian, sering sekali kejadian di tempat kita. Nah, karena kita tidak perlu melakukan pengendalian hama-hama yang lain di sini, maka di tempat kami hanya fokus pada pengendalian hama trip. Yang lain tidak pernah kita perhatikan hama. Dengan mengendalikan trip ini, yang lain juga ikut terkontrol. Di fokus kita, paprika maupun cabai di kebun kami hanya trip ini. Nah, strategi kontrol hama kita, rata-rata kita ambil pukul rata saja, jadi siklus hidup dari hama-hama ini adalah kurang lebih 3 minggu. Jadi untuk satu generasi serangga ini harus memiliki kode cara kerja atau MOA yang sama. Jadi tahun 2013 kita dapat asistensi dari Fake Impact sama dari Balitsa. Dalam hal ini kemarin itu konsultannya Pak Tony Mukasan, dia merekomendasikan untuk merubah cara kita dalam hal aplikasi pestisida. Jadi kita tidak lagi melakukan pergiliran bahan aktif,
tetapi kita melakukan pergiliran berdasarkan cara kerja dari pestisida tersebut. Jadi mengikuti panduan dari ini irakonline.org. Contohnya begini. Hama trip. Hama trip pada umur, kalau kita ketemu 1 atau 2 trip, maka itu sudah bisa mewakili selama waktu 2 minggu lagi kita akan ketemu 200 sampai 400 trip. Jadi kalau kita menemukan 1 trip di sini pada umur 0 sampai 3 minggu, itu kita menyebutnya generasi trip pertama, G1. 3 sampai 6 minggu kita menyebutnya generasi trip kedua. 6 sampai 9 minggu generasi trip ketiga. Maka supaya trip ini generasi pertama ini berbeda dengan generasi kedua, ketiga ini, maka dalam 1 generasi siklus hidupnya dia hanya boleh kenal 1 macam bahan aktif berdasarkan cara kerjanya, itu 1 macam itu saja selama 3 minggu ini. Tidak boleh disemprot dengan bahan aktif selain golongan 1B. Pada minggu keempat, kita semprot dengan pestisida golongan ke-6, cara kerja ke-6. Pada minggu ke-7, kita semprot dengan pestisida golongan 3A. Nah, nanti pada minggu ke-8, minggu ke-10, kita boleh lagi balik ke golongan 1 ini. Tujuannya apa? Misalnya G1 ini waktu kita semprot, itu ada yang hidup. Misalnya kita semprot dengan golongan B1. Terus tiba-tiba semuanya nggak mati. Ada yang mungkin terpapar sedikit atau apa, terus dia masih hidup. Pada umur 4 minggu, dia kalau kita semprot dengan golongan 1B lagi, generasi kedua trip itu tahan terhadap 1B ini. Maka kita kasih pestisida dengan golongan kerja yang berbeda dari golongan 6. Dia sama sekali nggak kenal golongan ini. Kalau ada yang lolos lagi, maka minggu ke-7 kita semprot dengan golongan 3A selama 3 minggu. Nah, harapannya selama siklus G1 sampai G3 ini dia sama sekali tidak membawa kekebalan dari masing-masing ini gitu. Ini contohnya. Jadi golongan 6, cara kerja pestisida golongan ini ada abamectin. Golongannya abamectin semua dengan berbagai mereknya. Kalau golongan 1B ini macam-macam. Ada dimetoat. Pestisida golongan dimetoat ini diaventuron. Jadi 1B. Dimetoat ya. Golongan 3A, beta-sulfutin, deltametrin, dan sipermetrin. Ini 3A. Nah, ini sangat efektif untuk digunakan strategi tadi. Di daftar ini, golongan 6 itu masih hanya ada abamectin. Dia memiliki golongan tersendiri. Nanti ada sendiri golongan berbeda. Kita tidak hanya menggunakan 1B6 3A, tetapi kita juga ini bisa menggunakan misalnya ini 2B, ini 4, ini 5A gitu. Pokoknya yang penting berbeda dalam 3 generasi trip ini. Nah, di samping itu kita juga sebelum menyemprot kita menggunakan strategi 6 tepat seperti yang disampaikan oleh konsultan kita dari Balitsa dulu, yaitu tepat sasaran. Jangan sampai kita gagal mengidentifikasi. Sering sekali kita mengidentifikasi yang salah itu adalah tungau. Tungau ini sering sekali dianggap sebagai insek. Padahal itu 2 golongan yang berbeda. Jadi meskipun kita semprot dengan abamectin, dengan bahan yang lain nggak mati kecuali dengan akarisida ini. Ini sering sekali petani gagal ini.
membedakan antara serangga sama tungau. Terus gagal membedakan antara jamur dengan bakteri. Tanaman ini gejalanya karena jamur atau bakteri, itu kita sering gagal. Nah, kalau tikus ini jelas, moluska ini juga jelas, nematoda ini juga kita sering rancu. Perlu diperhatikan lagi, kalau kita, nomor 2 adalah tepat mutu. Kalau kita beli pestisida, ini harus jelas labelnya di sini. Karena sekarang ini banyak sekali pemalsuan pestisida, baik dari merek terkenal maupun merek yang abal-abal. Banyak sekali. Nah, ini harus kita baca etiketnya, nomor izinnya, peruntukannya, kode produksi, tanggal kadaluarsa, nama dan alamat pembuat, ini sangat penting. Ya. Banyak sekali sekarang ini yang tiruan-tiruan itu. Sehingga banyak dari kita gagal panen karena pestisida yang bajakan itu. Tepat jenis. Nah, ini. Untuk misalnya sesama insek, kita target utamanya ulat, trip, atau kutu kebul. Ini juga nggak bisa, ini spesifik obatnya sendiri-sendiri. Contohnya ulat, kalau kita kasih abamectin sampai dosis 3 mili, dia juga nggak akan mati. Maka kita gunakan emamectin benzoat. Trip ini kita pakai emamectin benzoat juga nggak tepat. Cukup dengan sipermetrin dengan dosis 3 dia mati. Whitefly ini dengan thiamethoxam sudah cukup. Jadi artinya meskipun sesama golongan insek, kita harus tahu persis insektisida apa yang tepat untuk golongan-golongan itu. Nah, yang paling penting lagi adalah tepat waktu penggunaan. Sering sekali kita membuang-buang pestisida karena jamnya salah. Jam 10 siang nyemprot. Di mana suhu udara sudah lebih dari 30 derajat dan kelembapan sudah kurang dari 50. Habis disemprot langsung dia kering. Tujuannya disemprot adalah setelah selesai semprot itu paling tidak daun tetap basah sekitar 2 jam. Sehingga ada waktu kontak antara insektisida dengan hama tadi. Makanya yang paling tepat ngobat itu adalah jam 5 sore ini. Paling cepat jam 4. Karena apa? Setelah kita ngobat jam 5 start, nanti selesai jam 6, insektisida ini akan bertahan paling enggak 2 jam, jam 8 itu masih basah daun itu. Sehingga sangat efektif untuk memberi waktu kontak antara pestisida insek dengan insektisidanya ini. Kita di WHI seringnya sore. Tepat dosis atau konsentrasi. Lah ini sangat penting. Yang paling penting diperhatikan adalah sebelum kita menyemprot dalam jumlah besar, paling penting selalu kita coba dulu dosis. Dimulai dari dosis 0,5 mili per liter sampai 3 mili per liter. Kalau sudah lebih dari 3 mili per liter, hama sasaran kita nggak mati, jangan dipakai sudah. Berarti itu sudah nggak cocok obat itu, atau insektisida sudah nggak cocok. Karena insektisida itu juga bukan barang murah. Yang paling baru ini adalah insektisida Endur, punyanya Corteva. Itu untuk trip, itu 1 milinya itu Rp1.500. Jadi kalau kita beli 1 botol 200 mili, itu uangnya Rp300.000. Jadi kalau dia dosisnya tinggi, kita juga rugi, biayanya semakin tinggi. Nah, adalah obat itu tidak harus mahal, tetapi yang paling penting adalah efektif membunuh hama penyakit tadi itu. Contoh, kita sering pakai itu yang punyanya Petrosida, bahan aktifnya sipermetrin, mereknya itu sidametrin, itu 1 milinya hanya Rp70. 70 sama 1.500 kan jauh sekali ya. Nah, ini
kita sudah bisa cost down di situ. Yang penting paling efektif. Yang penting efektivitasnya dari obat itu tidak harus mahal. Tepat cara penggunaan. Nah, ini yang paling penting. Jadi sering sekali kita salah dalam penyepraian ini. Nanti ada cara tersendiri ini. Jadi ini nozzle ini sangat penting adalah dalam bentuk droplet, tidak boleh besar-besar, tapi mata banyak yang lubangnya banyak tapi semprotannya kencang. Jadi kayak kabut gitu. Supaya tidak netes langsung ya. Nah, demikian sekilas yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengendalian hama penyakit di CV Wonosari Farm. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Nanti kalau udah nggak jelas kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Huda yang sudah menyampaikan materi, sharing materi kepada adik-adik. Saya simpulkan sedikit saja gitu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Huda, banyak yang bisa dipelajari terkait hama yang menyerang di tanaman cabai, kemudian penyakitnya apa saja, kemudian pola aplikasi pestisida yang ternyata selama ini yang kita anggap benar ternyata kurang tepat sehingga kita bisa melakukan aplikasi terbaru. Ini bagi saya juga ilmu baru dari Bapak Huda. Kemudian juga 6 tepat kalau tidak salah ya Pak. Iya. Semoga nanti bisa diaplikasikan ketika melakukan budidaya begitu. Untuk selanjutnya kami akan membuka 2 termin. Termin pertama untuk 2 orang penanya. Monggo untuk adik-adik yang ada yang bertanya silakan raise your hand. Ini enggak ada. Oh ya, Anissa Septia. Kemudian yang kedua, Trahimita ya. Untuk termin pertama kita sudah memilih 2 orang. Silakan untuk Anissa. Silakan diajukan pertanyaannya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Eni, mohon izin Bu Dia, dan mohon izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Anissa Septia Wahyuning Tias dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 4A. Mohon izin bertanya. Apakah di CV Wonosari Horticulture itu tidak menggunakan, di samping menggunakan pengendalian menggunakan pestisida kimia, apakah tidak digunakan pengendalian secara terpadu, misalnya dengan pestisida nabati atau dengan agensi hayati? Karena agensi hayati itu juga, Bapak, juga sangat efektif gitu untuk mengendalikan hama-hama trips dan sebagainya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja di pertanyaan kedua nggih Pak. Jadi nanti jenengan bisa langsung menjawab 2 pertanyaan nggih. Silakan untuk penanya kedua. Trahimita ya. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trahimita dari kelas A. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan di sini lagi hujan deras, Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Pak, untuk benihnya lebih bagus menanam cabai pakai benih yang dari pabrik atau dari biji cabainya langsung. Terus untuk persemaiannya lebih baik benihnya itu dilakukan persemaian terlebih dahulu lalu dipindah tanam ke media tanam atau langsung ditanam dari benih ke dalam tanah langsung. Terima kasih.
Halo? Iya, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, cuman saya nggak bisa balik ke tempat anu tadi, ke mana, ke slide saya tadi gimana. Nah, bisa digeser pakai ini Pak, yang tombol kursor itu Pak, bisa ke atas ke bawah. Ini Bu. Terus ke layar penuh gimana Ibu ya? Ini Pak, yang slideshow sebelahnya angka 69%. Slideshow 69% di mana ya? Sebelah kirinya Pak. Ini. Di pojok sebelah kanan bawah. Oke. Ada angka 69%. Nah, sebelah kirinya, Pak. Seperti gambar layar kecil itu. Di menu zoom-nya. Iya. Itu Pak udah itu. Gimana caranya? Ini mana, Mbak? Share screen-nya dari mana, Mbak Dia? Share screen-nya ini dari Pak Huda, Bu. Dari Pak Huda. Oke. Ini 69 ini. Nggih, Pak. Ini. Sebelah kirinya. Nggih. Ini sudah benar. Sudah, Pak. Sudah muncul. Jadi kepada Anissa ya, salah satu yang menyebabkan kita tidak bisa ekspor cabai atau gagal produksi cabai adalah karena kita masih menggunakan teknik pengendalian konvensional dengan kimia. Kita tidak menggunakan agensi hayati. Nah, sangat menarik sekali pertanyaannya itu. Tahun 2010, waktu zaman saya masih kuliah di Den Bosch, di Belanda, itu tiap tahun ada show. Jadi di sana tahun 2010 itu sudah menerapkan total pengendalian trip itu dengan agensi hayati. Tidak lagi dengan kimia. Jadi mereka bisa dengan mudah menerapkan GAP-nya itu. Zero residu itu bisa. Di kita terkendala itu jadi begini, trip itu sangat spesifik. Penggunaan agensi hayati seperti trichoderma, seperti fungi, bakteri kurang efektif terhadap trip karena bakteri maupun jamur itu butuh kelembapan dan bahan organik saat dia menempel ke trip ini kering, cenderung kering, sehingga saat jamur maupun bakteri menempel di trip, dia tidak bisa berkembang biak karena permukaan trip ini kering. Sementara syarat jamur dan bakteri untuk bisa berkembang biak adalah dia harus kelembapannya 90%. Nah, makanya penggunaan agensi hayati untuk trip belum bisa dikatakan belum berhasil. Agensi hayati yang menggunakan mikroba ya. Nah, tetapi yang agensi hayati yang menggunakan predatornya trip ini yang sangat sukses dikembangkan di banyak negara. Contohnya menggunakan Amabilis. Jadi nanti sambil Zoom mungkin ada yang bisa buka YouTube trip control, kata kuncinya trip control kopet gitu. Jadi bagaimana Amabilis ini sejenis mite, sejenis mite sangat efektif dia dalam mengejar trip itu. Jadi dia memang makan trip itu. Nah, ini kecepatan dia sehari bisa makan 100 trip. Makanya di banyak negara ini
ini di sini dilepaskan oleh Amabilis itu, dia akan makan trip ini, mengejar ini. Bisa nggak Bu Bu Istiqomah saya nampilkan YouTube gitu di sini? Bisa ya? Atau enggak bisa ya? Halo? Halo? Kenapa ya kok mati? Halo? Bisa, Pak? Halo? Bisa ya? Bisa, nggih. Bentar. Ini saya lagi buka file YouTube. Tolong saya diajari bagaimana ini bisa. Nah, ini. Saya akan menunjukkan bagaimana trip itu sangat efektif dikontrol dengan agensi hayati. Ya, mungkin ini Tapi di sini kelendala kita adalah bisa halo, Bu? Bisa stop share dulu. Stop share dulu. Terus coba membuka layar yang lain, nanti di share screen lagi. Oh gitu, oke. Saya stop share. Oke. Nah, oh iya, muncul semua di sini. Ini. Oke. Saya share screen. Ini bagaimana agensi hayati dia mengejar trade. Sangat efektif ini. Orius ini. Ini. Ini hanya endemis di negara subtropis atau di kita juga ada, Pak ya? Ini Bu, kita sangat berharap ada peneliti yang bisa mencari jenis lokal dari ini, Orius ini. Saya yakin pasti ada, cuman belum ada yang serius mengerjakan ini gitu. Jadi harapan paling bagus adalah dari ini, karena kita sama sekali tidak akan aplikasi pestisida untuk untuk trip ini. Nah, kemarin ada beberapa yang mau datangkan dari perusahaannya yang memproduksi ini di Belanda sana, cuman terkendala oleh regulasi dari pemerintah kita, belum bisa meloloskan itu. Nah, tidak hanya ini Bu, ini kan jenis Orius, ada juga yang jenis dari Spiderman. Ada juga yang dari jenis-jenis nematoda juga ada. Jadi banyak macam. Jadi diperlukan yang sekarang diperlukan adalah keterlibatan banyak peneliti dan banyak perusahaan yang mau bergerak dalam bidang ini gitu. Jadi itu untuk agensi hayati khususnya trip itu yang paling efektif saat ini adalah dengan predator. Jadi dengan aplikasi bakteri maupun jamur, trichoderma atau apapun, kurang berhasil karena permukaan dari trip ini kering. Jadi dia meskipun jamur atau bakteri itu nempel di badannya si trip ini tetap nggak bisa berkembang biak. Tapi ini agensi hayati ini kalau untuk ulat masih bisa, karena permukaan ulat itu kan
lebih basah ya, gitu, lembab gitu. Terus pertanyaan kedua dari Mita, untuk cabai apakah dari pabrik atau buat sendiri? Jadi begini, varietas itu ada dua macam. Ada cabai kayak cabai keriting yang dari Sumatera, itu dia sudah turun-temurun, varietas itu konsisten secara genetik. Jadi ada yang dikenal dengan cabai lolai, kopai, atau apa itu banyak dari Sumatera. Itu produktivitasnya tinggi dan tahan hama penyakit. Nah, itu sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan varietas-varietas introduksi karena dia sudah punya ketahanan terhadap kondisi lokal di sana gitu. Tetapi memang harus tetap diperhatikan adalah keseragaman. Kalau kita membuat bibit sendiri, kelemahannya adalah keseragamannya itu. Dan terkadang tingkat germinasinya. Tetapi biasanya dia akan tahan sekali terhadap serangan hama dan penyakit dari luar ya. Terus kedua, apakah cabai itu perlu disemai dulu atau tidak? Sebenarnya tujuannya persemaian itu adalah kita bisa melakukan screening lebih awal atas kegagalan tanam. Jadi kalau kita mau tanam 10.000 titik di lahan, kita biasanya nyemainya kita lebih 10%. Pasti akan ada apa-apa yang misalnya dia tiba-tiba kena dumping off atau pitium atau patah atau apa sehingga lubang yang 10.000 tadi tetap terisi, tidak ada yang kosong sehingga perhitungan kita untuk produksinya tetap. Nah, kalau ditanam langsung dari biji ke lahan itu banyak sekali resiko. Dia baru muncul mau tumbuh dimakan semut, gitu kan? Terus ke bawah air. Jadi banyak kendala. Maka tetap paling bagus adalah disemai untuk mengantisipasi jangan sampai ada lubang tanam yang kosong supaya kita tidak mengalami kerugian gitu. Karena merawat 10.000 sama 8.000 itu sama biayanya. Demikian Bu jawaban saya. Kalau ada yang Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan membuka termin kedua, sama akan terdiri dari 2 orang penanya. Monggo untuk adik-adik yang memiliki pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Bapak Huda, bisa raise your hand. Wah, ada 3 ini. Wah, 4. Saya pilih ini ya. Yang tadi raise hand duluan. Fasilitasi semua aja, Mbak. Oh gitu, Bu. Kita masih ada waktu. Oke. Untuk penanya pertama, saya pilih Yosika Aziza ya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosika Nur Aziza dari kelas PBB 4A. Mohon izin Bapak Ibu bertanya. Saya izin bertanya mengenai apabila cabai ditanam di lahan terbuka, terus terjadi serangan hama, kemudian itu apabila dilakukan seperti pergiliran pestisida 3 minggu sekali ganti merek pestisida, apakah itu masih berlaku jika diterapkan di lahan terbuka cabai? Kemudian bagaimana caranya agar hama tersebut tidak resisten terhadap suatu produk dari pestisida tersebut? Terima kasih. Mau langsung dijawab atau kita lanjut sampai penanya kedua, Bapak? Dikumpulkan aja dulu, Bu. Oh, siap. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya, Aprilia Retno. Silakan, Dek. Siap, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Aprilia Retno dari kelas PBB 4A. Izin bertanya kepada pemateri kita tadi dari Bapak.
tadi dijelaskan bahwasanya beberapa hama dan jamur atau penyakit itu dipengaruhi oleh kelembapan dan suhu. Pak, bagaimana jika dalam suatu greenhouse itu apakah memungkinkan menggunakan kontrol untuk suhu dan kelembapan? Dan itu Pak, biasanya dalam petani umum penggunaan greenhouse itu lebih memerlukan biaya yang lebih tinggi. Adakah alternatif lain untuk mengurangi dampak dari serangan hama dan penyakit ini selain menggunakan greenhouse, Pak? Terima kasih. Mungkin Lanjut. Lanjut yang ketiga, Siti Nur Fauziah ya. Silakan, Dek. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, saya atas nama Siti Nur Fauziah Abrar dari kelas PPB 4B. Di sini saya izin bertanya, Bapak. Ini kan tadi dijelaskan bahwa impor itu lebih besar daripada ekspornya. Menurut Bapak itu bagaimana cara mengatasinya agar ekspor dan impor ini lebih seimbang, Pak? Mengingat pola konsumsi masyarakat Indonesia akan cabai itu sangat tinggi sekali, Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir, Dewi Rohmawati. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau bertanya tentang bagaimana strategi untuk membangun greenhouse. Nah, pada kondisi di lokasi Indonesia ini yaitu memiliki keanekaragaman kondisi wilayah, yaitu mulai dari dingin, panas, kemudian dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa diterapkan pada kondisi wilayah tertentu? Dan di wilayah saya, khususnya di Pasuruan, itu lagi kekeringan air. Nah, bagaimana strategi untuk mengembangkan tanaman cabai pada kondisi wilayah yang kekurangan air, Pak? Terima kasih. Baik, Bapak. Ini sudah ada 4 orang penanya. Pertanyaannya juga sudah terkumpul. Monggo respon dari pertanyaannya adik-adik. Oke. Kok hilang? Oh, ini. Tadi pertanyaan dari Aziza, pergiliran pestisida 3 minggu. Jadi khusus untuk lahan terbuka, jadi prinsipnya adalah selama 3 minggu ini kita tetap mengendalikan dengan pestisida dengan cara golongan yang sama, cara kerja yang sama. Jadi bisa itu dalam 1 minggu ini dan 3 minggu ini biasanya ada 3 jenis pestisida yang kita pakai. Bentar, beneran. Golongan 1B ini ada 3 jenis. Saya kasih tahu yang lain dulu sih, ya. Jadi tujuannya dibagi dalam 3 minggu ini adalah supaya dia tidak memiliki kekebalan, karena trip itu siklus hidupnya adalah 3 minggu. Nah, pada masuk minggu keempat anaknya, anak dari trip yang pertama ini harapannya dia tidak kenal sama sekali dengan insektisida dari golongan cara kerja yang berbeda. Jadi secara genetik dia hanya kenal cuma 3 jenis pestisida di awal itu, insektisida. Misalnya golongan 1B. Golongan 1B ini adalah golongan dimetoat, klorpirofos dan golongan profenofos. Artinya adalah golongan organofosfat, ya toh?
Jadi dalam 1 minggu pertama, kalau kita biasanya 3 minggu, 1 minggu kita pakai dimetoat. Minggu kedua kita pakai profenofos. Minggu keempat kita pakai klorpirofos. Minggu ketiga kita pakai klorpirofos. Jadi selama umurnya trip itu, 3 minggu itu kita hanya mengenalkan cara kerja dari insektisida itu. Anaknya dari trip yang tahan itu, anak keduanya, generasi kedua, kita pakai golongan yang berbeda. Misalnya kita pakai golongan 6, itu ada abamectin. Kalau kita pakai golongan 4, ada rampak atau fipronil. Ada juga dari thiamethoxam, beda ya. Nah, minggu ke-7 kita pakai yang sama sekali berbeda. Jadi selama 3 turunan trip ini dia tidak memiliki kekebalan terhadap apa? Setiap 1 siklus dia hanya kebal terhadap golongan 1B. Setiap 1 siklus dia hanya kebal terhadap golongan 6. Setiap 1 siklus dia hanya kebal terhadap golongan 3A. Maka pada minggu ke-11 diharapkan dia sudah tidak memiliki kekebalan terhadap 1B lagi, maka kita bisa balik ke situ. Atau kalau mau kita memperpanjang lagi bisa. Di situ ada 1B, ada 6, ada 3A, terus tambahi golongan 4 atau golongan 12, semakin lama. Jadi dia secara genetik tidak kenal pestisida yang akan kita aplikasikan selanjutnya. Bisa. Nah, kadang prakteknya itu begini. Kayak petani di Kediri, di Kepung itu, ada tetangganya berangkat nyemprot ke lahan terbuka, dia ikut-ikutan nyemprot, khawatir pindah dari sebelahnya itu. Itu yang membuat biaya tinggi dan membuat kebal hama itu. Jadi tetangganya nyemprot apa, dia ikut supaya tidak pindah ke tempat dia. Nah, harapannya adalah kayak Aziza gini sudah mengerti ini, jangan ikut-ikutan seperti itu nanti ya. Jadi berpegang teguh kepada prinsip ini, gitu. Bisa dimengerti, Aziza? Siap, Pak. Mengerti. Ya. Untuk Retno, kontrol suhu GH. Jadi begini, kalau kita membuat greenhouse dengan benar, artinya kalau kita pakai sirkulasi pasif, maka diharapkan lebarnya tidak lebih dari maksimum 24 meter supaya ada tiupan angin dari samping. Kalau panjangnya terserah. Dan menghadapnya adalah timur barat supaya dia mendapatkan pancaran sinar sepanjang hari. Kalau Anda membaca buku yang dikeluarkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, greenhouse itu selalu disarankan menghadap utara selatan. Karena pada musim panas, matahari itu cenderung di utara, atau pada musim dingin, matahari hanya di selatan. Jadi dia mendapatkan pencahayaan sepanjang hari itu kalau greenhouse-nya dihadapkan ke utara dan selatan. Kalau Anda baca buku keluaran dari Eropa seperti itu. Tapi karena kita di tropis, di ekuator, yang sepanjang hari mataharinya ada di tengah dan geser sedikit ke utara, geser sedikit ke selatan, maka greenhouse yang paling pas adalah orientasinya timur barat. Supaya kita sepanjang hari dapat pencahayaan rata di setiap row tanaman itu, setiap baris tanaman. Ya. Baris tanamannya pun harus menghadap timur ke barat. Supaya dari ujung ke ujung dapat pencahayaan yang sama. Jangan diatur menghadap utara selatan. Ya. Jadi hati-hati kalau membaca buku-buku teknis seperti itu keluaran dari Eropa maupun Amerika. Karena letak geografis negara mereka berbeda dengan kita. Gitu. Jadi saat ini dengan kondisi cuaca seperti ini, yang paling memungkinkan adalah memang yang bisa menyelamatkan kita dari kegagalan panen adalah greenhouse. Saya memandang masih belum ada alternatif lain selain itu. Kecuali kalau kita sudah memiliki bibit yang benar-benar tahan hama penyakit. Gitu.
Misalnya cabai, kita memiliki bibit yang punya ketahanan terhadap antraknos, tahan terhadap lalat buah, tahan terhadap trip. Tapi itu sulit sekali. Hampir semua konsen dari produsen benih adalah kalau nggak produktivitas tinggi ya ketahanan terhadap penyakit, dan ketahanan terhadap penyakit itu pun nggak bisa semuanya, paling 1-2. Contoh, bibit dalam negeri, perusahaan dalam negeri seperti Panah Merah, dia konsentrasi pada breedingnya, pembuatan bibit baru itu adalah pada ketahanan terhadap penyakit layu dan penyakit Phytophthora atau patek. Kebanyakan itu. Kalau Panah Merah, kalau Anda pakai bibitnya bisi, kalau Anda pakai bisi lebih mengorientasikan kepada produktivitas. Pak Hudanya hilang atau masih? Tes. Ini saya yang gangguan apa memang ini ya Pak Huda yang gangguan ya? Kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Bu. Oh ya. Pak Huda yang live ya Mbak Dia? Ini saya baru masuk lagi, Bu. Tadi sempat live juga. Iya. Hilang. Ya, oke. Ini sambil menunggu Pak Huda kembali lagi. Mungkin kalian agak bingung ya dengan simbol-simbol tadi 1B terus 3A itu apa. Nah itu memang kalian belum mendapatkan materi itu. Jadi yang dimaksud oleh Pak Huda pergiliran pestisida itu bukan dari bahan aktif. Bahan aktif itu bahan racunnya ya, bukan dari itu. Tetapi dari cara kerjanya. Pestisida itu ada yang racun kontak, ada yang racun perut, ada yang racun syaraf. Ya, jadi itu cara kerjanya. Kalau racun kontak itu begitu kena kulit serangga, serangga itu akan terganggu pergerakannya. Kadang-kadang harusnya dia ganti kulit, dia tidak bisa ganti kulit. Jadi dia akan mati lama-lama karena tidak bisa berkembang. Terus berikutnya racun perut. Kalau racun perut itu harus termakan dulu, baru kemudian bereaksi di dalam pencernaannya. Kemudian ada juga racun syaraf. Lah racun syaraf itu mengganggu kontak antara serangga dengan serangga yang lain ya. Jadi pergerakan serangga akan terganggu, juga sistem komunikasinya juga akan terganggu. Nah, serangga kalau nggak bisa berkomunikasi, nanti nggak bisa ketemu temannya, nggak tahu di mana makanan, kemudian nggak tahu di mana ada lawan jenis ya, itu akan mengganggu siklus hidupnya, bisa tidak bisa berkembang biak juga. Ya, itu yang dimaksud cara kerja. Jadi misalnya keturunan pertama itu dikasih cara kerja yang racun kontak. Anaknya kemungkinan akan memiliki kekebalan terhadap racun kontak. Jadi untuk anaknya itu dikasih pestisida yang racun perut gitu, yang dimaksud Pak Uda itu seperti itu.
ya. Nah, nanti ini saya jadi ingat untuk materi terakhir akan saya berikan tadi penggolongan-penggolongan pestisida kimia, termasuk cara kerjanya, termasuk bahan aktifnya apa saja. Jadi nanti kalian akan saya berikan buku yang isinya itu 1B itu apa, 1A itu apa, 3A itu apa. Saya memberikan ini ke kakak kelas kalian dengan pertimbangan apa? Kadang-kadang kalau kalian pendampingan ke petani itu nggak peduli ya kalian itu apakah penyuluhan, apakah teknis, itu biasanya petani selalu tanya, tanaman saya kena ini, obatnya apa, kan gitu. Selalu pertanyaan pertama itu seperti itu. Ya, bahkan mungkin kalian sendiri juga sering bertanya seperti itu. Ya, jadi nanti akan saya share untuk insektisida kimia meskipun arah kita adalah perlindungan tanaman ramah lingkungan, tidak ada salahnya kalian mengenal lebih jauh jenis-jenis pestisida kimia. Gitu ya. Pak Huda bisa dihubungi ya Mbak Diah untuk menyelesaikan 2 pertanyaan yang tertinggal tadi. Bisa Bu, ini tadi katanya beliau baterai laptopnya habis. Oh ya, nanti bisa kembali lagi? Bisa, ini lagi coba login. Jadi nanti di materi terakhir minggu depan tetap materi kita evaluasi. Kemudian kita masih ada 1 kali pertemuan, nanti akan saya share pestisida nabati dan pestisida kimia seperti yang dijelaskan oleh Pak Huda tadi. Jadi kalian tidak gerambiangan tapi punya gambaran yang lebih jelas. Bisa dipahami penjelasan tambahan dari saya kira-kira? Ya bisa Bu. Kok yang tanya itu-itu aja ya? Ya Anissa, Yosika, itu-itu aja. Nggak ada variasinya. Terus di belakangnya Anissa itu, oh kamu di ruang makan ya? Siap ya Bu. Oh, iya ya. Oh ini Pak Uda sudah kembali. Mohon maaf tadi baterai laptop habis, lupa nggak dicolokkan ke anu. Oh, Pak. Jadi bisa saya lanjut Bu? Iya, monggo lanjut. Jadi saat ini kalau bagi kami belum melihat alternatif lain selain di greenhouse yang bisa mengatasi kompleksnya masalah tadi itu. Kalau di lahan terbuka, seperti saya sampaikan tadi, ini. Kalau di lahan terbuka, cabai di lahan terbuka, kita menghadapi kompleks masalahnya itu ada hama 6, penyakit 4, virus 1. Nah, ini berpotensi menggagalkan semua panen gagal total bisa ini. Karena kita sudah mengalami semuanya ini, gitu. Nah, dengan teknologi greenhouse, kami hanya fokus kepada trip dan layu. Nah, layu kita menggunakan teknologi ini. Kebanyakan bibit-bibit impor, kayak sekarang ini paprika kita masih impor, gitu. Paprika kita impor, hampir semuanya kalau bibit itu mengedepankan produktivitas, dia lemah sekali terhadap ketahanan hama penyakit, terutama penyakit tular tanah. Dia lemah sekali. Nah, ini kita menggunakan media ini kita pakai untuk tomat sama paprika ini. Karena ini medianya sudah disterilisasi sehingga fusarium sama ralstonia tidak terdapat di sana, jadi kita tidak menghadapi masalah layu tadi itu. Tapi kita hanya fokus kepada masalah trip. Bibit lokal yang kita pakai ini cabai, ini punyanya panah merah.
Nah ini, kalau Anda lihat ini adalah bibit cabai lokal yang biasa ditanam petani di lahan terbuka, punya panah merah, mereknya varietasnya Pilar. Dia tahan terhadap penyakit tular tanah. Sehingga meskipun di greenhouse, tetap di dalam greenhouse, tapi kita tanam di dalam tanah. Pertama kosnya murah, terus dia juga tahan hama, tahan penyakit layu tanah, fusarium dan ralstonia. Makanya ini kosnya sangat rendah di sini. Jadi kita di sini fokus hanya mengendalikan trip saja. Jadi intinya adalah kita harus kenal dulu dengan varietas yang akan kita tanam. Terus kedua, metode apa yang akan mau kita pakai untuk tanam itu. Apakah pakai sistem soilless dengan media seperti ini atau dengan tanah. Nah, kalau dengan alternatif selain greenhouse, sampai sekarang saya belum mempunyai pandangan yang clear yang bisa mengeliminasi banyaknya faktor penyebab kegagalan panen tadi itu. Di lahan terbuka kita akan bertempur dengan 6 hama, 4 penyakit, dan 1 virus. Ya, gitu. Ini yang pertanyaannya Retno. Yang pertanyaannya Fauzi, import sama ekspor tidak seimbang, sebenarnya adalah masalah harga. Kebutuhan industri di Indonesia, terutama industri mie instan, akan cabai itu sangat besar. Kalau tidak salah, tahun 2020 itu produksi mie instan itu sekitar 1,5 miliar atau berapa gitu bungkus. 1,5 miliar bungkus mie instan yang diproduksi kalau tidak salah tahun 2020 kemarin. Kalau satu bungkus mie butuh 2 gram, ya, cabai bubuk dikalikan 1,5 miliar kan berarti butuhnya 30 juta kilo setahun. Mie instan itu butuh cabai bubuknya itu. Makanya impor itu tidak bisa kita hindari, nggak bisa kita hentikan karena kebutuhan industri sangat besar. Sementara produksi belum nututi. Kenapa belum nututi? Dan kenapa mahal? Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda tanam cabai di dalam greenhouse, nomor 1, Anda bisa mengeliminir 9 penyakit. Hanya 1 yang harus kita concern, trip. Terus kedua, dengan greenhouse itu, kita bisa mengoptimumkan benar. Karena dia tidak terkena penyakit, maka concern kita adalah bagaimana optimalisasi produksi tanaman itu melalui pupuk. Di sini terlihat jelas sekali ini. HPP ini sudah ya biaya per tanaman 7.800. Ini sudah include dengan penyusutan greenhouse. Jadi penyusutan greenhouse itu per tanaman itu sekitar Rp3.000. Biaya variabelnya tenaga kerja, bibit macam-macam itu sekitar 4.800. Jadi ketemunya 7.800 per tanaman. Nah, target kita kalau tanam di dalam greenhouse adalah paling tidak 2 kilo satu tanaman. Sehingga pembaginya besar, 7.883 per tanaman dibagi 2 kilo, ketemunya 3.900. Kalau Anda dapat 2,5 kilo, maka biaya produksinya 3.153 per kilo. Nah, ini kita bisa bersaing sama India dan Cina. Kalau angka kita segini, maka tidak akan terjadi namanya impor cabai lagi. Industri bisa mengambil dari dalam negeri. Di India, HPP itu rata-rata di angka Rp5.000. 1,4 sampai 1,5 kilo per tanaman produktivitasnya. Makanya dia menjadi barometer dari produksi cabai bubuk di seluruh dunia dan cabai kering India.
karena HPP-nya murah. Makanya banyak pabrik-pabrik baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia impor dari mereka untuk mencukupi kebutuhan cabai bubuk dan cabai keringnya. Ya, ini salah satu cara bagaimana bisa menyeimbangkan antara ekspor sama impor. Balik lagi ke hukum dagang tadi itu, kalau harganya nutut, ya pabrik akan ngambil dari dalam negeri. Supaya nutut, ya kita produktivitasnya tinggi. Supaya produktivitas tinggi, maka kita harus bisa mengantisipasi kerusakan karena hama penyakit. Bisa dimengerti ya? Ya Pak, bisa. Oh iya. Nah itu. Pak. Jadi ini, kalau tanaman Anda sehat, tidak diserang hama penyakit, maka Anda bisa mengupgrade berapapun Anda mau dapat cabai per hektar, itu berapa kilo, berapa ton, itu bisa diupgrade dengan pupuk, asalkan tanamannya sehat. Dan angkanya sudah jelas di sini, ini data ilmiah ini. Jadi dari 100 ton cabai, maka akan diperoleh, dari 100 ton cabai itu yang dikeluarkan dari lahan dipanen akan membawa nitrogen sebanyak 200 kilo. Kalau dibagi 1 ton, maka setiap 1 ton cabai yang kita panen dari lahan membawa nitrogen sebanyak 2 kilo. Membawa P2O5 0,6, membawa K2O 0,35 kilo. Nah, ini hukum keseimbangan energi ini. Ini pasti dibutuhkan seperti ini, asal tanaman Anda sehat. Nah, disinilah pentingnya memahami ilmu pengendalian hama dan penyakit. Ya, dampaknya sangat besar tadi itu, termasuk ke devisa negara, ekspor impor, perdagangan ini. Ini gambaran besarnya seperti itu. Rahmawati, strategi membangun greenhouse di wilayah kering. Kamu Pasuruan mana? Saya Pasuruan. Kita Pasuruan Nogojajar. Dugaan saya kalau kering itu kamu daerah pesisir atau daerah Winongan, sana daerah sekitar panas. Intinya daerah panas berarti greenhouse-mu harus memiliki ketinggian paling tidak minimal 3 meter. Terus lebar bentangannya tidak boleh lebih lebar dari 8 meter supaya angin dari samping cukup. Terus ada angin-anginnya. Di atas itu pembuangan panas. Kalau daerahmu terbatas air, maka kamu tidak bisa menggunakan tanam di tanah, tapi di media seperti ini. Sorry, kamu harus tanam di dalam media karena ini di media seperti ini cocok untuk daerah dengan keterbatasan air yang sangat besar. Ini satu media ini diisi 2 tanaman, rata-rata per hari butuh 2,5 liter air sama nutrisi. Jadi kamu bisa memperkirakan kalau kamu punya 10.000 polybag per hari dikali 2,5 liter kebutuhannya. Ini tanaman dewasa ya. Anggap 2 biar nggak ada komanya. 2 liter. 2 kali 10.000 maka kamu per hari butuh 20.000 liter atau 20 kubik. Ini efisien sekali penggunaan airnya. Jadi ini untuk daerah-daerah yang sulit air atau airnya sada atau di daerah air lah ini. Ini cocok sekali metode ini. Ya. Begitu Bu, mungkin mau ditambahkan Bu. Iya, menambahkan sedikit Pak. Jadi menarik sekali melihat tanaman Pak Huda ini karena terus terang saya belum pernah ke kebun Pak Huda. Jadi sekaligus belum pernah juga melihat tanaman cabai yang bisa mencapai potensi optimalnya seperti tabel yang disajikan oleh Pak Huda tadi. Sampai ini orang dewasa kayaknya 2 kali lipat ya Pak tingginya ya tanaman ya, ini 3 meter ini Bu. 3 meter. Oke. Iya ya. Nah, memang yang saya tarik dari kuliah Pak Huda tadi memang menarik sekali. Jadi hama penyakit itu pembatas utama ya. Kita tidak pernah tahu seberapa besar potensi optimal dari cabai itu karena selama ini selalu dikepung oleh 7
OPT tadi, baik hama maupun penyakit. Akhirnya tidak tahu potensi cabai itu ternyata kalau dihitung-hitung HPP-nya nggak ada 4.000. Ternyata baru tahu juga. Kalau kita berhasil menghindarkan cabai itu dari serangan OPT, sebenarnya petani itu bisa mendapatkan Pajero tadi, Pak. Kadang-kadang cabai kan sekilo bisa 100.000. Betul itu, Bu. Nah, ini menarik sekali tadi. Jadi yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa, memang untuk bertani itu kadang-kadang seperti medan pertempuran ya, medan pertempuran antara petani dengan organisme lain ya. Jadi untuk memenangkan pertempuran itu yang paling utama adalah kenali musuhmu. Nah, itu baru kita bisa menyusun strategi bagaimana sebaiknya agar tanaman kita itu selamat. Antara lain tadi Pak Huda akhirnya ketemu cara yang paling efektif adalah menggunakan greenhouse. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di greenhouse itu hanya fokus kepada satu hama, yaitu hama thrips tadi, karena memang nggak tahu Pak Huda kenapa kok greenhouse-nya tidak diperkecil saja mesh-nya biar thrips juga nggak bisa masuk. Karena trip itu begini, Bu. Trip baru tidak bisa lewat kalau mesh-nya 77 mesh. Rapat sekali, hampir kayak kaca, Bu. Efeknya adalah di tengah greenhouse akan terjadi peningkatan suhu yang sangat ekstrim. Itu bisa sampai 50-60 bunga rontok. Gitu. Jadi kita lebih memilih mesh lebih longgar, sirkulasi lebih bagus, tapi kita tetap mengendalikan dengan tadi itu. Oh iya. Iya, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Huda ada potensi predator yang dari negara subtropis itu memang itu seperti sisi mata uang ya atau sisi pisau gitu. Di negara kita yang tropis ini memang bagus suhunya, tapi di sisi lain juga ada banyak sekali serangga-serangga yang hidup di situ. Jadi akhirnya tidak ada periode-periode yang sama sekali bebas dari serangga. Kalau di negara subtropis itu ada musim dingin, musim salju, di mana serangga-serangga itu bisa otomatis mati semua. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi impor predator ya. Mungkin kalau di negara subtropis itu predatornya tidak ada opsi, Pak. Hanya makan thrips saja. Karena memang jenis-jenis serangga di negara subtropis itu terbatas. Lah, jangan-jangan nanti kalau kita impor di Indonesia, itu ada banyak sekali opsi makanan. Nah, nanti dia lupa nggak makan thrips. Jadi, mungkin loh ya. Jadi karena ada banyak opsi makanan, dia lupa makanan aslinya. Karena biasanya predator itu polifag. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa tadi Orius tadi masih dilarang sementara ya. Karena memang ada beberapa kasus mendatangkan tumbuhan dari luar terikut serangga, kemudian dia terjadi modifikasi pakan ya, sehingga dia akhirnya justru lebih kerasan di sini, berkembang biak, malah populasinya meledak, tidak terkendali. Salah satunya dulu kasus keong mas kalau nggak salah. Keong mas dulu hanya untuk hiasan, ternyata sekarang menjadi hama. Itu barangkali kemudian soal pergiliran pestisida tadi memang mungkin mahasiswa belum begitu mendapatkan gambaran, Pak. Jadi tadi saya memberikan penjelasan tambahan untuk yang dimaksud pergiliran tadi adalah cara kerjanya. Jadi misalnya untuk generasi pertama itu diberikan pestisida kontak, kemudian generasi kedua diberikan pestisida dengan cara kerja sistemik atau racun perut, misalnya seperti itu. Nah, itu memang saya ada buku lengkapnya dari Dirjen Hortikultura, nanti akan saya share ke mahasiswa sehingga mereka punya gambaran yang lebih jelas tentang pergiliran pestisida. Kebetulan memang mata kuliahnya ini perlindungan tanaman ramah lingkungan, Pak. Jadi arahnya lebih ke penggunaan pestisida nabati, kemudian agensia hayati seperti tadi yang ditanyakan oleh mahasiswa.
Dan ada kaitannya memang kalau menggunakan pestisida kimia itu risikonya tidak lolos GAP tadi ya Pak ya. Akhirnya kesempatan untuk ekspor juga atau menjadi apa ya, menjadi sasaran tembak dari negara-negara maju ya kalau untuk menerima produk-produk dari kita. Nggih, Pak Uda sebenarnya ini di luar kuliah ini saya dulu sering mengikuti kuliah-kuliah Pak Uda melalui tulisan di Facebook sebenarnya, tapi kayaknya sekarang sudah jarang ya. Masa, Bu? Jadi saya sering mengikuti ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak didapatkan karena kebetulan saya kuliah itu di UB terus, jadi mungkin ya kalau wawasan tadi pertanian-pertanian di negara subtropis itu agak kurang. Yang paling berkesan dulu saya pernah baca tulisannya Pak Uda itu mengenai ini orang Indonesia itu menanam buah itu sebenarnya menanam daunnya bukan buahnya. Iya. Nah, nggak tahu Pak Uda masih ingat atau enggak. Pokoknya itu saya ingat banget. Terus saya ini praktekkan di rumah. Jadi benar-benar pohon itu saya pangkas sesuai yang saya pahami dari tulisan Pak Uda dan ternyata memang benar. Setelah dipangkas itu buahnya bisa lebih bagus, tajuknya bisa maksimal, tidak hanya daun, tapi buahnya bisa lebih lebat gitu. Nah itu yang saya terkesan. Makanya kemarin saya menghubungi Pak Uda juga dari Facebook juga. Ternyata mahasiswa magang di situ. Saya malah nggak tahu kalau kita sudah kenalan lama di Facebook, Bu. Ya, karena memang saya suka tulisan-tulisan Pak Uda. Monggo Pak diteruskan lagi kalau ada waktu ilmu-ilmunya disebarkan melalui laman Facebook. Jadi adik-adik yang punya akun-akun media sosial ini tidak hanya sekedar hura-hura, tapi juga bisa dapat sesuatu dari situ. Saya kira itu Pak. Silakan Mbak. Jadi begini, ini contoh Mas Gondi ini, ini mahasiswa kakak kelas, mahasiswanya Bu Eni ini, Mas Gondi ini. Jadi dia motivasinya sangat tinggi sekali. Dia datang sebelum acara magang dimulai, dia sudah datang sendiri, ingin belajar. Saya fasilitasi, kamu bisa tinggal di sini, belajar. Terus ke teman-temannya lagi, temannya yang 3 bulan, yang berakhir tanggal 11 kemarin, sudah pada pulang, tinggal 4 orang tersisa di tempat saya. Karena katanya ini belum tuntas mendapatkan ilmu percabean sama tomat ini, masih ujung, akhirnya mereka memutuskan untuk magang penyuluhan di daerah sini. Jadi kalau nggak penyuluhan dia bisa ke kebun kami untuk melanjutkan belajarnya itu. Nah, saya membutuhkan orang-orang anak muda yang seperti ini yang punya motivasi tinggi. Jadi kadang kan namanya mahasiswa PKL itu kan macam-macam, Bu, motivasinya. Ada yang motivasi lulus, disuruh ini, nggak mau, suruh ini nggak mau. Kalau mereka ini tanpa disuruh jalan sendiri sudah gitu. Semangatnya tinggi. Jadi kita memasukkan nilai-nilai itu juga nggak eman gitu loh. Nah, mudah-mudahan adik kelasnya ini nanti punya semangat yang sama dengan kakak kelasnya mereka ini. Ini kan juga untuk kebaikan mereka sendiri nanti gitu. Alhamdulillah kalau mahasiswa magang juga menimbulkan kesan yang positif di Pak Uda. Jadi tidak hanya dapat ilmu tapi juga dapat trick and tips. Yes. Tips and trick. Ya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Saya kira cukup ya. Mungkin nanti di Indonesia Timur ini sudah mau maghrib atau mungkin sudah menjelang maghrib. Terima kasih sekali lagi Pak Uda. Moga-moga nggak kapok ya. Kalau sewaktu-waktu dihubungi untuk kuliah tamu lagi. Ini Bu, selama saya masih ada waktu terus longgar siap. Iya. Oke, silakan Mbak Diah, barangkali bisa ditutup. Baik Bapak,
Terima kasih atas sharing-sharing ilmunya dengan adik-adik mahasiswa semester 4. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik, bisa bermanfaat bagi kami juga pengajar, tambah ilmu. Terima kasih dan apabila ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf. Untuk adik-adik, semangat terus. Kalau masih ada pertanyaan, bisa nanti bertanya langsung ya kepada Bapak Huda ya. Atau main ke Nongko Jajar, biar tahu greenhouse-nya seperti apa. Kan silahkan. Kita memang terbuka untuk anak muda yang mau belajar. Yeah. Karena sudah sangat sore juga, terima kasih Bapak, terima kasih adik-adik, terima kasih Bu Eni. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin saya end dulu meetingnya nggih. Terima kasih Pak Huda, terima kasih Bu Eni. Gede.